Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Denisha dari Prodi PG PAUD, tim saya 2011-8011. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan ketahanan negara. Yang pertama ada pengertian. Pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha yang dilakukan dari luar maupun dari dalam yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa negara. Ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada berdasarkan asalnya datang ancaman. Yang pertama dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar. Yang kedua ada ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasalkan dari dalam negeri. Yang kedua ada berdasarkan ancaman bentuknya, yaitu pertama ancaman fisik, yaitu bentuk ancaman yang mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik seperti serangan senjata, penghilangan nyawa manusia, terorisme, perusakan fasilitas, konflik berdarah, dan lain yang baik berasal dari luar maupun dari dalam. Yang kedua ada ancaman ideologis, yaitu bentuk ancaman yang mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, pentingnya politik, dan lain yang berasal dari luar maupun dari dalam. Yang selanjutnya ada lembaga yang berperan dalam ancaman dan ketahanan negara. Ada kedudukan. Yang pertama itu ada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemnas HAM RI. Pemerintah non-kementerian yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengadilan urusan kementerian, penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua ada Lemnas HAM RI, dipimpin oleh Gubernur Lemnas HAM RI. Yang ketiga ada dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemnas HAM RI dibantu oleh Wakil Gubernur. Selanjutnya ada hukum yang mengatur tentang ancaman dan ketahanan negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketahanan, pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, lembar negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, lembar negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 3 Tahun lembaran negara Nomor 3368 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, disahkan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Januari 2002 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara diundangkan di Jakarta oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2002. Selanjutnya ada strategi utama dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada berdikari. Berdikari secara akronomi. Berdikari merupakan berdiri di atas kaki sendiri, yang merupakan sifat ketahanan nasionalisme. Akronomi ini dipopulerkan oleh Presiden pertama, yaitu Soekarno. Dalam perjalanannya, tidak mudah untuk membuat bangsa ini dapat berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Ketergantungan terhadap pada dana luar negeri masih dibutuhkan untuk meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan lainnya. Sejak era baru pun, Indonesia masih bergantungan tentang pengelolaan sumber daya alam. Maka, untuk meningkatkan ketahanan nasional, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia sendiri agar bisa mandiri.
Yang kedua ada mengikuti perkembangan zaman. Ketahanan nasional tidak akan tetap karena harus menyesuaikan situasi dan kondisi bangsa dan negara. Hal tersebut tergantung juga dengan lingkungan strategisnya, maka negara tidak jauh pada kesatitisan yang membuat kondisi negara akan dipenuhi konflik. Yang ketiga ada kuatnya gotong royong. Kuatnya gotong royong, hal dasar agar terlaksananya asas-asas ketahanan nasional Indonesia adalah sikap kolektif di masyarakat sehingga hal konfrontatif dan antagonitis tidak terjadi dan menciptakan sifat konsultatif kerjasama hingga menghadiri dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang dapat menciptakan negara berdaulat, adil, dan makmur tanpa mendiskriminasi pihak siapapun akan semakin mudah dan memperkuat ketahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pembinaan ideologi. Tafsiran tentang ideologi bangsa biasanya akan berbeda dengan semakin menyimpang dari rumusan dasar yang sudah ditetapkan pendiri bangsa Indonesia. Maka untuk itu harus dilakukan upaya agar mewujudkan tujuan ketahanan nasional secara ideologi. Di antaranya, Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat secara luas. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara harus dikembangkan dan ditanamkan sejak dini dalam masyarakat agar fungsi toleransi dalam kehidupan majemuk yang ada tetap terjaga sehingga berhasil menjaga persatuan bangsa dan kekuatan wilayah, pembangunan yang seimbang antara fisik, material, mental, spiritual sehingga dapat menghindari tumbuhnya materialisme dan sekualisme. Selanjutnya ada pencerdasan bagi anak bangsa. Contoh ketahanan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan pemikiran anak bangsa dalam memahami ekonomi, sosial budaya, politik, dan bidang lainnya, sehingga berpegang positif untuk ketahanan nasional. Keberhasilan dalam mencerdaskan anak bangsa berpengaruh signifikan karena tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak asing. Hal ini disebabkan anak bangsa mempunyai pondasi yang kuat, percaya terhadap kemampuan sendiri. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan akan konseptual dan tidak menyeragamkan perbedaan yang sudah ada. Kesimpulannya dari materi saya ini adalah ketahanan nasional akan terus menghadapi dinamika perubahan perkembangan zaman. Berbagai konsep upaya mempertahankan ketahanan nasional melalui wawasan-wawasan kebangsaan telah dilakukan melalui dari lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah, sekolah-sekolah, kampus, dan lembaga swadaya masyarakat terus harus bersinergi, berkoordinasi, dan melakukan kajian guna tetap terjaganya NKRI. Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan modernisasi ataupun proxy war, mengingat ancaman gangguan ketahanan nasional akan semakin berkembang dan bervariasi sesuai dengan perkembangan kemajuan orang dan informasi yang semakin terbuka. Jadi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai penerus bangsa, kita ada warisan bangsa, kita harus tetap menjaga keamanan keutuhan NKRI yang telah dibentuk oleh pemerintah, oleh pahlawan-pahlawan kita seperti ini. Sekian materi dari saya. Bila ada kurang dan kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.